Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nuriana dengan NIM 1862150167 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan memenuhi persyaratan UTS mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Sriwatini MPD, yaitu menjelaskan tentang emotional intelligence. Arti dari emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Tujuan mempelajari emotional intelligence yaitu membantu untuk mengendalikan emosi dan mood dengan baik. Dengan pengendalian emosi yang baik, kalian bisa menenangkan diri dan berpikir dengan jernih untuk menyelesaikan masalah. Manfaat memiliki emotional intelligence: yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi; kedua, kemampuan menyelesaikan masalah; ketiga, mudah menyesuaikan kondisi. Prinsip pengembangan emotional intelligence: yang pertama, kesadaran diri; kedua, asertif; ketiga, kemandirian; keempat, penghargaan diri; kelima, aktualisasi diri. Apa saja hambatan dan tantangan emotional intelligence? Yaitu pertama, malu; kedua, tidak dapat menyatakan emosi; ketiga, terlalu emosional; keempat, frustasi; kelima, tidak ada motivasi diri; keenam, sukar untuk berempati; ketujuh, kesulitan membina hubungan. Emotional intelligence di lingkungan sekolah. Yang pertama, kemampuan mengenali emosi diri. Seseorang yang mampu mengenali emosinya akan memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan yang muncul, seperti senang, bahagia, sedih, marah, benci, dan sebagainya. Kedua, kemampuan mengelola emosi. Meski sedang marah, orang yang mampu mengelola emosinya akan mengendalikan kemarahannya dengan baik, tidak berteriak-teriak atau kasar misalnya. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Ia punya harapan dan optimisme yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan suatu aktivitas. Emotional intelligence di lingkungan kampus. Dengan komunikasi yang efektif dapat mencapai kerja tim belajar yang jauh lebih baik. Kecerdasan emosional yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengarkan dan memberi respon dengan baik. Emotional intelligence di tempat kerja. Yang pertama, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Yang kedua, tetap tenang ketika berada di bawah tekanan dan mampu menyelesaikan konflik. Yang ketiga, memiliki empati yang lebih besar, mau mendengar, merefleksikan, dan menanggapi kritik yang membangun. Emotional intelligence di lingkungan masyarakat. Seperti contohnya dalam sebuah sekolah anak usia dini, anak-anak mau bergantian atau bisa dibilang antri dengan teman sebayanya. Dan anak-anak mau untuk menghargai perbedaan diri dengan temannya atau individual. Dan tentunya anak-anak mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar. Sosial emosional anak sangat berkaitan dengan perkembangan sosial anak, di mana hal yang paling berpengaruh adalah kematangan dan kesempatan belajarnya sangat merespon terhadap lingkungan. Bisa diambil contoh saat anak bermain, anak dapat mengembangkan minatnya terhadap orang lain. Emotional intelligence di era digital. Implementasi emosional di era digital pendidikan, nilai-nilai Pancasila pada anak sekolah dasar merupakan fondasi yang amat penting dalam membangun kepribadian baik di masa perkembangan maupun untuk masa depannya. Guru sebagai teladan yang baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila
akan lebih efektif apabila ditopang dengan pendekatan dan media teknologi dalam penguatan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dasar. Emotional intelligence di era revolusi. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, utamanya dengan semakin masifnya penetrasi internet dalam berbagai kanal komunikasi yang berbasis digital, telah mewarnai perubahan drastis dalam tata kelola humas dan pola komunikasi masyarakat. Emotional intelligence di era industri. Implementasi industri 4.0 dinilai akan mendorong peningkatan investasi dalam perusahaan, terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi pendukung seperti Internet of Things atau IoT. Langkah ini diyakini mampu memacu produktivitas dan kualitas di sektor manufaktur. Penerapan industri 4.0 merupakan upaya untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi pada proses produksi dengan ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi, serta batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Emotional intelligence di bidang society. Yang pertama, pelaku bisnis dituntut agar lebih cepat dalam menghasilkan sebuah solusi praktis sehingga dapat secara cepat menyelesaikan masalah yang terjadi. Kedua, pelaku bisnis harus terus menggali informasi serta mampu menciptakan sebuah inovasi baru, di mana tujuan dari inovasi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa meningkatkan performance bisnis yang sedang dijalankan. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.